Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Burhanuddin, NIM 211F10019 dari kelas B2 Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan anak disabilitas tunalaras, yaitu sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi anak tunalaras. Menurut Hidayat DKK 2013, terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau identifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras. Antara lain yaitu sebagai berikut. A. Psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Yang kedua, thematic after caption test. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam berbagai bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian tampak dari tafsiran anak melalui tafsiran emosi mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus. Yang ketiga, tes gambar orang. Dalam tes ini persoalan-persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang keempat, dispersed fable test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan terhadap orang tua, dan sebagainya. B. Sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat, mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperingatkan bahwa hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Anak yang terpencil pada suatu saat belum tentu anak yang tunalaras. Bahkan mungkin tidak terpencil lagi. Dalam sosiometri berikutnya, walaupun
sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Yang C, membandingkan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan anak tularas dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian dengan anak yang tidak jahat, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku, yang diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat atau tidaknya anak, serasi atau tidak serasi dan tidak tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak. Tetapi yang baik malah akan dihargai dan diterima kehadirannya dan malah dipuji. Yang D, memeriksakan kepada psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan anak ke psikiatri. Tugas pokoknya adalah untuk melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak, menyebutkan istilah antara lain yang pertama anxiety, histeria, merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini diterima dari usaha menekankan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang kedua, conversion histeria, mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut terlahir dari usaha yang lama, menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang ketiga, obsesional neurosis, cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. Yang keempat, sexual perception, suka menikmati seks secara tidak
wajar suka menikmati seksual dengan cara tidak wajar seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Dan yang kelima, karakter neurosis. Perolehan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak nyata. Konflik batin yang tidak mendapat penyelesaian. Yang keenam, psikosis anak. Mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala-galanya. Layanan pendidikan untuk anak tunalaras, program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi membutuhkan perhatian, termasuk dukungan moral, bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosial, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri, dan kepercayaan diri. Menurut McMulyani dan Karyoto 2013 terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunalaras, yaitu yang pertama, berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras tersebut. Yang kedua, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual. Yang ketiga, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Yang keempat, memberi kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang kelima, memberi rasa aman agar mereka punya percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitarnya. Yang keenam, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Adapun menurut Pinheiro Juliani 2008, terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras atau tunasosial, yaitu sebagai berikut. 1. Interest boosting, meningkatkan perhatian siswa agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan. Alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam belajarnya yang menambah ketertarikan serta perhatian siswa pada materi yang sedang diajarkan. Yang kedua,
plan ignoring atau perancaan teknik. Pengabaian penolakan teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa terjadi. Misalnya ketika dalam situasi pembelajaran salah satu siswa berusaha mencoba untuk mencari perhatian dengan mengganggu siswa yang lain, maka guru dapat menerapkan teknik pengabaian yang diwujudkan dengan tidak memanggil siswa tersebut, tetapi tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Penting bagi guru untuk menyediakan penguatan positif. Jika perilaku yang diharapkan muncul, teknik ini tidak diperkenankan untuk diberikan bagi tunalaras dengan kategori perilaku masalah yang cukup. Dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Yang ketiga, providing more information, memberikan informasi lanjutan dan memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa. Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan persepsi atau kesalahpahaman, terus yang keempat, tension reduction, through humor, mengurangi ketegangan dengan humor. Seringkali suatu masalah yang potensial sekalipun akan teredamkan jika diselingi dengan humor. Kecemasan, ketakutan, bahkan sebuah tantangan pasti membuat tiap orang terbawa dalam reaksi negatif. Namun keadaan ini perlahan dapat teredam dengan datangnya selingan humor. Humor juga telah terbukti dapat menekan kecemasan yang dialami seseorang karena ekspresi mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk senyuman atau tawa. Yang kelima, acknowledging the message, memberi suatu pesan pengakuan, memberikan pesan pengakuan dengan jujur, dengan cara tidak menghakimi adalah lebih baik dibandingkan memberikan pengakuan dengan cara menentang. Dengan cara ini perilaku yang dihasilkan akan lebih baik karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. Yang keenam, sinyal intervensi, termasuk teknik pengendalian emosi dan perilaku siswa
dengan cara non verbal. Saat perilakunya mulai menyimpang, contoh mengangkat tangan untuk menunjukkan arti berhenti. 7. Proximity control atau kontrol kedekatan. Saat siswa mulai menunjukkan perilaku mengganggu atau merusak, sebaiknya pendidik mulai bergerak mendekati siswa sambil membawanya ke dalam aktivitas dengan kelompoknya. Tidak ada hukuman apapun yang diberikan oleh siswa. Karena umumnya dengan adanya kehadiran orang dewasa, kehadiran dengan orang yang lebih dewasa di dekatnya cukup untuk meredakan perilaku yang menyimpang. Maka perlu diperhatikan apakah siswa tersebut merasakan kedekatan tersebut sebagai sebuah ancaman atau tidak. Yang ke-8, bantuan rintangan. Pendidik dapat memberikan instruksi secara langsung kepada siswa saat ia mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan temannya. Pendidik dapat memberikan saran pada saat masalah itu muncul sehingga siswa mengikuti arah yang benar. Yang ke-9, making the right appeal to values, membuat nilai pembanding langsungan. Siswa didorong untuk membuat sesuatu alasan perilaku mereka, dan siswa didorong untuk berpikir apakah perilaku yang mereka munculkan itu dapat memperbaiki situasi atau tidak. Satu persatu penjelasan dapat menimbulkan pemahaman perilaku seperti apakah yang dapat membuat keadaan semakin memburuk. Kemudian menemukan sikap yang tepat yang dapat membantu siswa tersebut untuk fokus pada masalah yang dihadapi. Contoh pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu? Dan kenapa kamu bersikap demikian? Sampai akhirnya siswa bisa berkomitmen dirinya untuk tidak melakukan atau bahkan masih mau melakukan perilaku tersebut setiap kali permasalahan itu terjadi. Yang ke-10, infusion with activity. Selalu berikan kasih sayang pada setiap sikap yang positif, dukungan serta penghargaan yang diberikan seseorang dapat membuat anak mampu merespon dengan sangat tepat. Sebuah kehangatan, keterbukaan, serta kepedulian dari seorang guru dapat
membantu setiap curahan siswa tentang masalah yang dialami siswa tersebut, sehingga siswa dapat bersikap dengan tepat dan masalah tersebut tidak menjadi semakin parah. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.